Saya coba menjawab, Pak. Siapa ini? Abdul Qadir. Silakan, Abdul Qadir Jailani. Kalau menurut saya dikatakan terpisah itu karena mempunyai pembangkit sendiri, Pak, berupa tegangan DC. Oke, tegangan DC itu digunakan untuk apa? Untuk menguatkan ini, rangkaian ini. Rangkaian ini ya. Generator itu. Ya. Nah, jadi yang dikuatkan adalah rangkaian medannya ya, atau RF dan LF. RF LF itu merupakan ekivalensi dari rangkaian medan, yaitu field ya, field. Kalau A itu kan jangkar. A itu jangkar singkatan dari apa? Armatur ya. Jadi di sini tadi ada Jailani ya. Oke, nanti saya tulis. Kemudian benar ya tadi dikatakan terpisah karena rangkaian penguat medannya itu diambil dari rangkaian eksternal ya, rangkaian eksternal. Bisa dari power supply eksternal ya, atau pembangkit eksternal begitu. Kemudian pada kedua ekivalensi rangkaian generator DC dan motor DC ini kira-kira apa perbedaannya coba? Ada yang bisa menjawab? Di rangkaian ini ya sama rangkaian ini kira-kira bedanya apa? Tadi kan di awal udah jelas nih ya, bahwa generator DC dia adalah menghasilkan tegangan atau menghasilkan daya. Nah, pada motor dia memerlukan daya. Nah, dari situ mungkin jelas. Sehingga gambar rangkaian ekivalensinya di sini keduanya itu berbeda. Kira-kira apa yang berbeda? Silakan, ada yang menjawab. Poin kedua, ya ini poin pertama tadi diraih oleh Jailani. Ini berapa Jailani? Terakhirnya aja, tiga angka terakhir. 3 angka terakhir. 003. 003. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ayo. Kira-kira apa bedanya di rangkaian ekivalensi di sini? Bedanya jelas ya, dari kata kuncinya bahwa generator DC dia menghasilkan daya, motor DC dia menghasilkan memerlukan daya, sehingga yang membedakan di sini adalah arah dari arusnya ya, arah dari arusnya. Coba perhatikan arah arus di sini menuju terminal ya, dia ke kanan ya, dia ke kanan kita. Nah kan, I-nya dia ke sana. Nah, sedangkan pada motor DC rangkaian ekivalensinya arah arusnya adalah ke sini. Nah, artinya apa? Artinya pada generator DC dia menghasilkan arus ya, arus dikalikan R itu kan akan menjadi V ya kan. Nah, sehingga di sini dia menghasilkan VT ya, menghasilkan VT. Kemudian pada apa ini namanya? Pada motor DC ya, karena dia masuk, berarti untuk memutarkan jangkar yang di sini ya, untuk memutarkan jangkar yang di sini dia itu memerlukan VT ya, memerlukan VT. Nah, sebagai penguatnya, kalau di rangkaian penguatnya itu sama ya, rangkaian penguatnya sama. Baik ini rangkaian penguat untuk motor DC ya, sama rangkaian penguat untuk motor AC itu sama. Motor AC, generator DC itu sama. Ya, tidak ada bedanya. Ya, ini kan sama ya. Yang kuning di sini sama yang merah di sini itu kan sama. Nah, itulah perbedaannya. Jadi nanti ketika Pak kok sepertinya jenis-jenisnya sama dan juga rangkaiannya identik, sebetulnya tidak identik. Yang membedakan hanya aliran arusnya, arah aliran arusnya, ya. Sehingga persamaannya juga cukup identik, cuma yang membedakan adalah plus dan apa? Plus dan minusnya.
Ya, contohnya di sini VF itu artinya tegangan medan ya, V field, IF dikalikan RF ya, IF dikalikan RF karena arahnya ke sini ya. Ya, ini kan pakai hukum apa? Hukum Ohm biasa ya. Hukum Ohm sama hukum Kirchhoff. Nah, kemudian kalau di sini ini juga sama yaitu VF-nya yaitu sama dengan IF dikalikan RF. IF dikalikan RF. Kenapa kok di sini ada L dan nilainya tidak ada? Ya, L itu nilainya ketika tegangannya AC atau arusnya AC. Ketika dia bermain di DC, maka L di situ dianggap 0 atau tidak ada. Sehingga faktor resistansi adanya kalau di DC itu hanya resistansi, jadi tidak ada induktansi. Ya, tidak ada induktansi. Sehingga kalian untuk menggambarkan sebuah induktansi di praktikum elektro dasar 2 misalnya, itu kan menggunakan gelombang AC, gitu kan? Kemudian VF-nya jelas, kemudian adalah EA-nya. EA kalau di generator DC, VT ditambah IA ya. VT ditambah IA dikalikan RA ya. VT adalah V terminal, kemudian ditambah IA dikalikan RA. Bedakan dengan yang di motor DC. Nah, motor DC di situ ada VT ya, yang ditanyakan kan malah VT. Nah, VT yang perlu disuplaikan berapa gitu ya? VT sama dengan EA ditambah IA kalikan RA. Kalau kedua persamaan ini ya, ini pelan-pelan saja ya kita bahas ya. Kalau kedua persamaan ini ya sama-sama EA gitu ya, yang pertama tadi dari EA ya. EA sama dengan sebetulnya alurnya seperti ini karena ini arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. EA sama dengan IA ditambah IA dikalikan RA ditambah VT. Nah, kemudian yang ini karena arahnya adalah ke sini ya. Nah, begitu ya. Itu berarti dia adalah minus ya. VT ya, VT ya kelihatan ya. VT minus IA kalikan RA ya. Ya. Sama dengan EA. Nah, itu ya sama dengan EA. Sehingga EA itu sama dengan VT min IA dikalikan RA. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke sana, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi setiap rangkaian ekivalensi seperti ini sebetulnya tidak susah karena hukumnya sama ya, yaitu bisa kita pakai hukum Ohm ya, hukum dasar, dan juga KVL atau juga KCL ya. KVL itu Kirchhoff Voltage Law ya, kemudian KCL itu Kirchhoff Current Law. Kayak gitu ya. Kemudian itu yang pertama, jenis yang pertama. Jadi semua keduanya memiliki jenis yang sama ya. Baik di generator maupun di motor, jenis yang pertama adalah penguat terpisah. Kemudian jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua adalah self excited atau penguat sendiri. Nah, penguat sendiri. Nah, yang dikatakan Jailani tadi, penguat adalah dari mana sumber untuk menguatkan medannya. Nah, kalau penguat sendiri berarti sumber untuk menguatkan medannya itu diambil dari internal
sirkuit ya, atau dari rangkaian miliknya dia sendiri. Nah, coba perhatikan antara generator shunt ya, penguat sendiri, dan juga motor DC shunt penguat sendiri ya. Keduanya memiliki rangkaian yang mirip ya, atau identik. Cuman yang membedakan lagi-lagi adalah aliran apanya? Aliran arusnya ya, aliran arusnya. Ini perhatikan ya. Aliran arusnya dia ke sana ya. Nah, kemudian ini juga dia ke sana aliran arusnya. Sedangkan pada penguat sendiri untuk motor DC, karena dia memerlukan daya, arusnya masuk. Ya, arusnya masuk. Nah, sehingga karena hanya berbeda arus saja, sehingga di perumusan di sini dia hanya beda plus dan min saja. Kalau VT untuk di generator DC itu adalah EA dikurang IA kalikan RA ya. IA mana IA? EA miliknya siapa? EA adalah ini ya. EA dikurang IA ditambah RA. IA dikalikan RA. Nah, kemudian untuk di motor DC ya, motor DC dia dijumlah VT-nya yaitu IA ditambah EA ditambah IA dikalikan RA. Nah, ini secara logika dasarnya dapat dimengerti ya, bahwa VT yang dihasilkan ya kalau di generator ya, VT yang dihasilkan adalah GGL yang dibangkitkan oleh generator dikurangi tegangan jatuhnya atau tegangan lossesnya. Jadi ini sebetulnya adalah lossesnya. Losses di mana? Losses di penghantarnya atau di saluran penghantarnya, yaitu di R-nya. Nah, jadi tegangan yang dihasilkan oleh generator itu adalah tegangan internal dari generator dikurangi saluran losses di penghantarnya. Nah, kemudian tegangan yang diperlukan untuk motor ya, untuk motor, tegangan yang diperlukan untuk menyuplai motor itu adalah tegangan benar-benar tegangan dari motor, yaitu tegangan jangkar di EA ya, ditambah tegangan atau ya tegangan saluran ya. Clear ya bedanya ya? Dapat dipahami enggak? Halo? Dapat ya, Dedek ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, paham, Pak. Ya. Oke. Jadi ini saya hanya menerjemahkan antara definisi secara praktis dan definisi secara matematis. Jadi nyambung gitu ya, antara praktisnya dan matematisnya. Ini generator DC shunt, kemudian ini motor DC shunt. Shunt itu apa shunt? Pak? Paralel. Oke, pertanyaan kedua. Ini poin lagi ini. Kenapa dia disebut sebagai shunt, DC shunt atau paralel? Silahkan. Poin. Penguatnya bentuknya paralel, Pak. Ya, sebutkan nama dan NIM. Adriel 004. 004, Adriel. Jawabnya apa, Adriel? Karena dia bentuk penguatnya paralel, Pak. Oke. Paralel dengan apa? Paralel dengan jangkar sama lutnya. Ya, betul ya. Paralel dengan jangkar ya. Jadi titik ukurnya bukan loadnya, tapi jangkarnya ya, jangkarnya. Titik loadnya bukan loadnya, tapi armaturnya, gitu ya. Oke, sip. Poin 2 untuk Adriel. Ya, terima kasih telah menjawab. Kemudian jenis yang oh ya, kalau paralel ya, kalau paralel V-nya itu sama ya. V apa? V shunt ya, V shunt itu sama dengan VT. Ya. V shunt sama dengan VT. Ini disebut sebagai V shunt ya. V yang di tengah ini disebut sebagai V shunt. Kemudian ini adalah VT. Kan kalau paralel itu yang sama kan V-nya. Betul tidak? Betul kan? Berarti dia I-nya tidak sama ya.
tujuan diparalelkan dia untuk memperbesar arus ya, untuk memperbesar arus. Nah, kemudian selanjutnya yaitu generator DC seri. Nah, ini sama dengan yang disebutkan oleh Adriel tadi, bahwa dia diserikan dengan jangkar rangkaian penguatnya, ya, diserikan dengan jangkar. Kalau ini sama lagi-lagi ya, yang membedakan antara generator dan motor, yang pertama adalah aliran arusnya, ya, dia loopingnya ke sana, ya. Kemudian kalau pada motor DC, dia loopingnya ke sini. Ada yang bertanya mungkin seperti ini, Pak, kenapa kita perlu menggambarkan rangkaian ekuivalensi seperti ini, gitu kan? Bukankah motor DC itu yang penting hanya ada belitan, ada rangka, ada poros, gitu ya. Nah, kita sebagai mahasiswa S1, ya, itu kan nanti kalau bekerja di industri ataupun di mana itu sebagai ahli, ya, bukan terampil tapi ahli, ya. Kalau lulusan SMK itu tenaga terampil, ya. Jadi merangkai, kemudian assembling, kemudian itu jago, ya, jago. Kalau di motor atau generator mungkin ya merangkai belitan itu jago. Nah, kalau D3 terampilnya lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, cuma kalau S1 itu kan tenaga ahli. Nah, ahli dalam rangkaian apa? Perancangan, ya, perancangan. Nah, yang namanya perancangan itu kan memerlukan pemodelan secara matematis sebelum, ya. Jadi tahapan dari desain, ya. Tahapan dari desain engineering kan. Kita perlu melakukan desain, ya. Kita perlu melakukan desain. Nah, di proses desain ini, ya, salah satunya adalah pemodelan, ya, pemodelan. Nah, pemodelan ini untuk apa pemodelan itu? Untuk menciptakan sebuah persamaan matematis, ya, atau persamaan ekuivalensi. Nah, dari persamaan ekuivalensi sini, ya, itu dapat kita lakukan analisis, ya, analisis. Nah, ini kita dapat lakukan sebuah analisis. Nah, dari analisis ini dilakukan beberapa kali simulasi, gitu ya. Lakukan beberapa kali simulasi, maka kita akan dapatkan besaran-besaran yang fix, ya, spek yang diharapkan. Spek yang diharapkan. Jadi misal RA-nya berapa, kemudian RS-nya berapa, itu dalam melakukan sebuah pembuatan motor. Nah, itulah yang diharapkan. Kenapa ini kita perlu mempelajari rangkaian dasar, ya. Ini baru dari segi elektriknya, ya. Nah, di motor itu kan ada dari segi mekaniknya juga. Nah, ini untuk mesin listrik dasar ini kita baru memahami rangkaian ekuivalensi dari sebuah mesin listrik DC itu dilihat dari segi elektriknya. Nah, nanti kalau di mesin listrik lanjut kita kompleks, ya, dari segi mekaniknya sampai ke segi elektriknya. Sampai mana tadi? Sampai sini, ya. Perhatikan nih arah arusnya, ya. Ini kan ke kanan, kemudian ini ke kiri kita loopingnya. Sehingga keduanya, ya, yang membedakan hanya tandanya saja, ya, tandanya. Kalau di generator tandanya minus, ya, artinya apa? Artinya bahwa VT yang dihasilkan di generator DC itu adalah GGL yang dibangkitkan dikurangi dari tegangan dropnya atau tegangan jatuhnya di saluran maupun di rangkaian penguat. Ya, nyambung, ya, antara praktis sama teorinya. Kemudian kalau di motor DC seri, VT yang dihasilkan adalah GGL yang dihasilkan, bukan VT yang dihasilkan, tapi VT yang diperlukan untuk menyuplai dari motor DC adalah GGL back EMF-nya, ya. Kemudian ditambahkan tegangan yang diperlukan untuk menyuplai saluran di armatur atau juga di medannya. Nah, gitu. Nah. Kemudian jenis yang ketiga, ya, paralel sudah, seri sudah. Jenis yang ketiga adalah kompon, ya.
Apa kelebihan dari masing-masing? Ya itu udah ada di modul ya, silahkan dibaca. Jadi pertemuan kali ini saya hanya ingin mengingatkan rangkaian ekivalensinya saja dan bedanya antara generator dan juga motor. Kemudian jenis yang ketiga adalah generator DC kompon ya, dan juga motor DC kompon. Nah, kompon itu artinya dia itu adalah perpaduan. Nah, kompon itu dibedakan menjadi dua ya. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu panjang ya, kompon panjang dan kompon pendek. Kompon panjang dan kompon pendek. Nah, untuk kompon panjang dan kompon pendek dibedakan jadi dua lagi ya. Ada yang dia sifatnya kumulatif ya. Ada yang dia sifatnya adalah diferensial. Nah, di pendek juga gitu. Dia sifatnya kumulatif ya. Juga ada yang sifatnya diferensial. Nah, apa perbedaannya? Gitu ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau untuk kompon kumulatif itu dia penjumlahan, ya penjumlahan. Apa yang dijumlahkan? Nah, dia disebut sebagai kompon kumulatif, ya. Karena arah arus yang mengalir pada kumparan medan itu searah. Arah arus yang mengalir pada kumparan medan itu searah dengan arah arus yang mengalir pada kumparan sunnya. Nah, kemudian dia disebut sebagai diferensial karena arah arusnya itu berlawanan, sehingga yang namanya diferensial itu different kan, berlawanan ya, berlawanan sehingga mengurangi. Nah, ini untuk generator sama dibedakan menjadi dua juga ya, yaitu kumulatif dan diferensial. Kemudian di motor DC juga sama, dibedakan jadi dua, yaitu kumulatif dan diferensial. Kemudian maksudnya di mana sih bedanya antara kumulatif dan diferensial? Jadi ya, di sini kan ada VEIA itu kan kumparan jangkar. Kemudian RS itu kan kumparan sunnya. Nah, kalau dia kumulatif ini tandanya sama. Tanda yang sini sama tanda yang sini itu sama. Kalau di sini minus, di sini juga minus. Ya. Itu berarti kalau contoh yang ini dia adalah kumulatif. Ya. Nah, contoh di situ dia kumulatif. Bagaimana kalau diferensial? Kalau diferensial berarti tandanya diubah saja. Jadi misal kalau yang di atas diubah kita diferensial, tandanya berarti dia V yang dihasilkan adalah E minus IA plus IS kalikan RS. Nah, ini menjadi diferensial ya. Tanda di sini yang berubah. Tanda di situ berubah artinya tanda di mana ya? IS ya, tanda di sini itu juga berlawanan ya. IS sama IA itu berlawanan. Jadi yang dia ambil adalah di sini. Di sini sama di sini itu berlawanan. Itu adalah pengertian dari kumulatif diferensial ya. Kumparan medan searah sama kumparan sun. Bukan di situ berarti ya. Yaitu ada di kumparan medannya. Ya. Bukan di kumparan jangkarnya. Mana ini penghapusnya? Nah, jadi dia berlawanan dengan di IF-nya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah kompon panjang dan kompon pendek. Nah, perhatikan ya, sama keduanya antara generator dan motor. Yang membedakan hanya arah ya, ingat sekali lagi. Kalau generator dia arahnya tadi kemana? Arahnya dia keluar ya, ke sana. Kalau motor arahnya dia masuk ya, arah arusnya masuk. Kemudian kompon panjang sama kompon pendek, perhatikan rangkaian ekivalensinya. Ya.
kompon panjang dan kompon pendek. Nah, pada kompon panjang ya, RS-nya R-nya itu didekatkan dengan jangkar ya, dengan medan. Nah, ini di motor juga sama, RS-nya didekatkan dengan medan ya. Jadi tolak ukurnya adalah di RS-nya. Nah, di sini RS-nya itu didekatkan dengan medan. Nah, kemudian kalau di kompon pendek ya, RS-nya mendekati load-nya, mendekati bebannya ya. RS-nya itu bukan di medan lagi tapi mendekati load-nya. Ya, sama di motor juga sama, RS-nya dia bukan medan, bukan mendekati A tapi mendekati load-nya. Nah, baik kompon pendek sama kompon panjang ya, itu nilai menghitung V-nya rumusnya adalah sama. Menghitung rumus V-nya adalah sama, yaitu dengan persamaan ini. Nah, kalau dengan di generator yang membedakan adalah tandanya saja ya. Kalau di generator di sini adalah plus ya. Ya, kemudian kalau pada di motor dia adalah plus ya. Saya suka salah nyebut. Kalau di generator dia adalah minus. Ini kan bisa jadi minus IA ya, RA plus RS. Nah, seperti itu bedanya. Jadi jangan bingung, apa sih bedanya antara generator DC dan motor DC? Ya. Bedanya hanya di arah aliran dayanya, atau bukan daya, arah aliran arusnya. Ya, arah aliran arusnya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Jadi pertemuan kali ini saya hanya ingin menegaskan ini saja. Jadi adik-adik targetnya pertama sudah bisa menggambar rangkaian ekivalensi elektrik dari motor maupun generator DC. Kemudian bisa menganalisis nilai EA-nya, VT-nya, IA-nya, RA-nya gitu ya. Baik untuk kedua jenis atau masing-masing jenis ya. Ada yang separate, ada yang terpisah sendiri, kemudian paralel, seri, kompon gitu ya, kumulatif, diferensial. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Arif ada Arif? Oh nggak ada ya? Oh Arif siapa ya? Imam Arif yang mau bertanya itu dulu. Hilwan, Pak. Oh ini Hilwan, silakan Hilwan. Ini kan tadi ada kompon pendek sama kompon panjang ya Pak ya? Iya. Kalau dalam penggunaannya keunggulan antara satu dengan yang lainnya apa Pak? Selain tadi kan katanya kalau RA-nya lebih dekat ke RS-nya lebih dekat ke load ya Pak ya? Iya betul. Kalau dalam penggunaannya aplikasinya nanti kan harus biasanya kalau ada perbedaan begini pasti masing-masing punya keunggulan masing-masing. Itu apa ya Pak kira-kira Pak? Oke, sebentar ya saya bukakan slide-nya ya. Pertanyaannya bagus. Kita buka dulu slide-nya. Kalau nggak salah di slide sini ada loh. Cuman slide ini udah di-download belum dan dibaca? Itu yang mana Pak? Motor. Masih bertanya yang mana? Kan kemarin ditugaskan. Kemarin kan ditugaskan di mana? Ditugaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah, kalau misalnya yang pendek sama panjang nggak ada Pak, adanya yang diferensial sama kumulatif. Oke. Ininya apa penjelasan itunya? Oke, sebentar.
Oke. Baik. Ya. Jadi kompon panjang dan kompon pendek ya, kita lihat saja dari apa? Dari persamaannya ya.